mungkin ratusan guru yang ada di Provinsi Bengkulu ini Pak, yang menanti bisa lulus. Dan dia juga ada yang nelfon saya, Bu, katanya kami kesulitan di jaringan, kesulitan di ini, di itu. Nah, mungkin salah satu atau salah dua dari Bapak Ibu bisa berbagi kiat bagaimana bisa lulus dalam posisi sekarang. Belum mendapat sertifikat ya, sedang diklat 6 bulan. Ya, sedang proses. Karena ya, masih C. Bentar lagi C-nya hilang. Jadi guru penggerak. Itu mudah-mudahan bulan September ya Pak, bulan November. Tanggal 19 November ini berakhir dan Bapak-bapak Ibu-ibu segera mendapat sertifikatnya. Dan bocorannya katanya kalau udah ada sertifikat ini tiket buat jadi capsek ya Pak. Ya, tapi kan kita nggak tahu itu urusan nanti. Yang penting kita berprestasi dulu, berjuang dulu. Kalaupun kita punya tabungan, kita simpan dulu ya Pak untuk dipakai di kemudian hari. Mungkin boleh Pak berbagi kiat ke kami biar saya nanti sampaikan ke rekan-rekan guru yang lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Menelurkan 5 CGP yang sebentar lagi C-nya akan hilang. Ditambah 3 lagi yang mau diklat. Nah, boleh kita berbagi. Silakan Pak. Ya, untuk lulus di seleksi CGP pertama ketika kita menulis esai, kita pastikan bahwa esai kita itu kita buat sendiri apa yang sesuai yang kita lakukan selama kita bekerja menjadi guru, dan kita sering menulis sebuah karya tulis sehingga kita terbiasa untuk mengarang apa yang kita kerjakan, dan pastikan bahwa esai yang kita buat itu tidak ada copy paste atau plagiat dari manapun dan benar-benar dari kita sendiri. Setelah kita lulus dari tahap 1, kita akan seleksi yaitu mengajar, simulasi mengajar. Kita pastikan bahwa kita benar-benar mengajar dan kita membawa perangkat pembelajaran sesuai waktu yang disampaikan, dan kita lakukan dengan pure seperti kita guru sehingga tidak terlihat kaku. Dan ketika wawancara kita menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan, baik itu prestasi ketika menjadi guru, mengikuti diklat, dan kita tidak disarankan untuk menceritakan yang tidak pernah kita lakukan. Kenapa? Karena secara otomatis nanti tim penguji akan tahu apabila kita melakukan mengarang atau tidak atau mengada-ngada. Jadi yakinkan bahwa kita itu bercerita sesuai apa yang kita lakukan. Dan selama mengikuti di KCGP ini memang kami ada kendala juga, kadang-kadang itu sinyal sering terganggu sehingga mengirim tugas sedikit terganggu sehingga terkadang terlambat. Yang sangat mengasihkan, kenapa? Karena kami mendapatkan pengetahuan baru di KCGP ini. Pertama yaitu bahwa seorang guru itu adalah seorang guru yang istilahnya menjadi guru yang menjadi pamong ya, menjadi pamong untuk mendidik anak sebagai objek kita gunakan, yaitu mereka itu merdeka dalam belajar ya kan. Kita buat mereka itu intinya mandiri belajar sehingga mereka itu benar-benar siswa yang kita didik sesuai kebutuhan mereka. Jadi kita sebagai guru tidak memaksakan kepada mereka untuk belajar sesuai keinginan kita. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator. Jadi banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan selama ikut JGP ini, sampai kita seorang guru harus memiliki nilai yang menjadi teladan bagi siswa sehingga siswa dapat berhasil dalam pembelajarannya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kebetulan jurusan listriknya ada 4 gitu. Pada saat mengikuti seleksi, ternyata isinya esainya luar biasa banyaknya. Tidak terbayang oleh saya menulis sebanyak itu. Agak repot saya. Apalah. Tapi karena pengalaman kita mengajar yang kita isi adalah pengalaman kita selama menjadi guru, akhirnya dia mengalir aja. Termasuk prestasi-prestasi apa yang kita peroleh untuk anak, kemudian untuk kita sendiri, diklat-diklat apa yang kita lakukan selama kita menjadi guru. Terus ikut seleksi mengajar, simulasi mengajar ya seperti biasa kita ngajar. Istilahnya tidak ada kita ya, karena memang waktunya cuma kurang lebih 10 menit. Memang kita harus atur betul kapan kita harus misalnya untuk diskusi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah yang jelas untuk simulasi mengajar waktu itu memang ini betul penting ya Pak. Penting gitu. Jangan sampai dia berlebih terlalu banyak atau misalnya kurangnya terlalu banyak. Selesai itu pada saat wawancara
wawancara pun pure apa yang kita lakukan di sekolah. Jadinya janganlah kita mengada-ngada yang memang tidak pernah kita lakukan. Misal ditanya masalah, kalau kami kemarin ditanya masalah apa sih prestasi Bapak dengan anak misalnya. Nah, kebetulan karena kami pernah membawa siswa kami sampai tingkat nasional untuk lomba keterampilan siswa, ya itu kami ceritakan. Seperti itu. Mereka gitu seperti itu aja. Setelah lulus, nah maka pengalaman kami yang kami dapatkan lebih luar biasa lagi. Ini lebih luar biasa karena terus terang kami belajar dengan LMS itu kan baru awal-awalnya seperti tadi masih canggung, masih bingung dan apa sih yang mau dikerjakan. Tapi lama-kelamaan dengan belajar ini alhamdulillah bisa diikuti. Nah kami mungkin itu rasanya kalau kendala mungkin seperti kata Pak Sunan juga karena kami kegiatan virtualnya itu banyak di rumah karena dia kadang-kadang sore sampai malam. Nah memang kendala jaringan itu yang kadang-kadang. Tapi untuk di sekolah, alhamdulillah sekolah ini sangat mendukung untuk kegiatan kami. Mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Saya Munawaroh ya. Di sini mungkin saya akan berbagi pengalaman waktu ikut tes CGP. Yang pertama itu saya tahu informasi ini dari Instagram. Nah, jadi Instagram, jadi saya ikut daftar. Nah, pengalaman saya waktu CGP ini memang waktu ikutnya tuh 2 hari CGP mau berakhir saya baru ngisi, jadi terakhir terkendala jaringan nggak bisa ngirim juga. Terkena juga itu waktu ngisi ISE. Jadi kalau sekarang mungkin kawan-kawan kalau mau ikut silahkan di awal-awal, jangan di akhir. Pengalaman dengan saya sendiri itu tidak tidur 2 malam itu Bu sampai subuh mengerjakannya. Itu saya isi sesuai dengan pengalaman saya sendiri, tidak ada yang copy paste juga tidak ada. Intinya saya sesuaikan dengan pengalaman saya, pengalaman di lapangan. Itu kan yang ditanya seperti ketika ada masalah, gimana penyelesaiannya, seperti itu kan. Apa-apa yang dikembangkan ke siswa, seperti itu. Semuanya berdasarkan pengalaman. Nah, di simulasi mengajar ini kiatnya mungkin sebelum simulasi kan harus kirim RPP. Nah, jadi yang kita simulasikan itu sesuai dengan RPP kita. Ya. Bagaimana memancing siswa itu aktif itu intinya di dalam waktu ketika simulasi. Nah, kalau ketika wawancara, saya jawab apa adanya memang. Saya pesan mungkin yang pengalaman, kalau nanti asesor itu bertanya itu harus ada jawaban. Kalau pertanyaannya kan pengalaman kita, bagaimana kita menyelesaikan masalah seperti itu ada kan kiat-kiatnya bagaimana. Mungkin yang di situ kan ada resiliensi kita itu ditanyakan kan, di mana itu perjuangan kita itu di mana. Jadi kalau wawancara kemarin apa adanya, saya gagal di sini, saya gagal mengajar di sini, saya ceritakan, oh saya sebagai guru gagal. Terus asesornya pasti nanya apa kiat-kiat ibu untuk itu, untuk bangkit lagi seperti itu. Nah kita ceritakan seperti ini. Untuk ketika masuk PGP-nya ini, waduh luar biasa sekali. Jadi yang tadinya saya niatnya di awal ini sertifikat, oh ini berubah. Ikat di PGB ini berubah, luruskan niat. Nah jadi ikut PGB ini alhamdulillah sekali. Mungkin kata Pak Bilal, guru ini seperti ditampar ketika ikut PGP. Ternyata ketika belajar modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kita seperti ditampar, dicubit. Ternyata mengajar kita selama ini miskonsepsi ya, masih salah menganggap anak itu seperti apa. Mungkin kita dulu sering menjustis anak kan, cepat sekali guru itu menjustis siswa. Mungkin belum pernah saya dapatkan pelatihan seperti itu, makanya saya sangat beruntung sekali mendapatkan pelatihan ini. Kalau kami mengharapkan kawan-kawan tuh ayo ikut, ilmunya tuh luar biasa. Karena ilmunya banyak sekali, rugi kalau tidak ikut tuh. Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih Bu Munawaroh. Mungkin kalau rapat-rapat tetap di tim kecil seperti ini ya. Selain ini nanti kan ini disampaikan ke Pak Kadis, Pak Kadif. Intinya kami tuh memotivasi bagaimana caranya. Bukan cuma di Rejang Lebong yang banyak, yang lain pun juga harus ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Bu, terima kasih Bu Fitri. Saya Bilal. Mungkin tips untuk teman-teman yang mau mendaftar, apa saja langkah-langkahnya itu nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah dijadikan beban, jalani saja. Insya Allah akan mengalir. Nggak usah dipikir berapa 500 kata, 500 kata itu memang banyak. Intinya mengalir aja, nggak usah berpikir mengisi sesuatu yang terlalu muluk-muluk, terlalu besar. Isi aja kegiatan kita sehari-hari yang simpel-simpel saja.
dan yang pasti harus jujur itu tadi. Kemudian kalau wawancara banyak senyum saja, jangan sampai tegang. Kemudian percaya diri. Itu kuncinya. Harus percaya diri dengan apa yang sudah kita lakukan keseharian. Biasanya yang mengalahkan segala hambatan itu adalah motivasi kita untuk melakukan sesuatu. Saya rasa program Guru Penggerak ini sudah cukup banyak memotivasi kita. Artinya bagi kita, bukan hanya guru muda, guru senior, siapapun kita yang atas nama guru, kita harus bangga kita sebagai guru. Kemudian ikutilah pendidikan Guru Penggerak ini karena manfaatnya sangat banyak sekali. Baru kita mulai saja kita sudah tertampar berkali-kali dengan apa yang kita pelajari, bahwa kita selama ini menjadi seorang guru itu masih jauh dari sempurna. Kita masih banyak menuntut anak, kita masih mementingkan ego dan keinginan kita sendiri. Itu masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan. Bukan hanya pelajaran dari LMS, pelajaran dari fasilitator, kita juga dapat menggali pengalaman dengan guru-guru hebat yang lainnya. Se-Indonesia di Rejang Lebong saja kita 25 itu sudah 25 karakter, 25 guru hebat yang lainnya, yang kalau 24 itu kita serap, kita bisa jadi luar biasa gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang lain, guru dimanapun berada, ayo saling memotivasi, saling mengajak teman-teman yang lain untuk ikut kegiatan ini. Kalau dengan satu guru kita bisa merubah sekolah, mindset sekolah dalam mungkin 3 tahun, 5 tahun, tapi dengan banyak guru yang ikut kita bisa mempercepat proses perubahan itu. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Ibu silakan menambahkan apa namanya itu yang sudah disampaikan kawan-kawan tadi, apalagi kiat jitu-nya, biar teman-teman kita yang ada di kabupaten lain dan kota termotivasi untuk semakin banyak yang akan mengikuti program ini di angkatan selanjutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hermayati, CGP Angkatan 5. Di sini saya akan kalau pengalaman pada umumnya teman-teman mungkin yang dirasakan sama. Simpel saja triknya menurut saya. Memang benar, pertama harus jujur. Kedua, isi sesuai yang kita lakukan di sekolah, baik itu pengalaman kolaborasi kita dengan siswa, dengan orang tua. Mungkin kalau khususnya di SMK itu kita ada kolaborasi dengan Budi. Di dunia industri ada salah satu kegiatan kita atau program kita itu adalah kalau dulu Prakrin, kalau sekarang ini PKL. Nah, jadi untuk teman-teman, gak usah takut harus katanya guru berprestasi, tidak, tapi isi saja bagaimana niat kita mau mengembangkan atau membangun atau membuat anak bangsa kita itu maju atau lebih baik. Yang selanjutnya mungkin trik-triknya itu seperti di simulasi itu, intinya yang harus ada di dalam itu adalah langkah-langkah mengajar. Nah, jadi langkah-langkah mengajar itu mulai mungkin dari salam sampai penutup itu semuanya harus terpenuhi. Ya, sampai mungkin kita membuat refleksi, memotivasi anak itu di dalam itu sudah ada. Jadi 10 menit itu ya. Ya, 10 menit itu harus lengkap. Jangan, apalagi yang paling penting itu adalah harus ada tujuan pembelajaran. Nah, itu jangan sampai tidak ada. Kalau wawancara juga sama, wawancara itu mungkin penggalian para asesor itu di dalam esai kita. Apa yang pengalaman itu dia gali, benar nggak ini pengalaman kita, jadi memang harus jujur. Nah, kalau untuk setelah lulus di pelatihannya, awalnya saya sempat ada demam 2 hari ya gitu. Kebetulan saya sama Pak Ansori itu lagi ambil pendidikan S2, jadi tugas S2-nya juga banyak. Jadi artinya apa? Untuk teman-teman walaupun ada kesibukan yang lain, mungkin bisa juga tetap menjalankan proses atau kegiatan CTP-nya. Saya rasa untuk pengalaman itu saja, jangan patah semangat, pasti selagi ada niat dan kemauan pasti ada jalan dan Tuhan pasti kasih kemudahan. Oke, baik. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa nanti saya sampaikan ke rekan-rekan guru yang lainnya. Kemudian intinya tadi jujur ya Pak. Jujur. Kemudian senyum saja pada saat wawancara itu menghilangkan ketegangan kita. Kemudian apapun yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan keadaan kita di lapangan. Dan yang pasti berdoa ya Bapak Ibu. Ada niat pasti ada jalan. Kalau ada niat baik, pasti niat baik itu akan diridhoi oleh Allah. Setelah kita mendengar pemaparan
sukses story menjadi calon guru penggerak, dan saya doakan semoga C-nya segera hilang menjadi benar-benar guru penggerak, dan ini semoga bisa menginspirasi dan memotivasi para guru yang lain ya yang menyaksikan. Selanjutnya statement closing ya dari saya. Yang pertama, benar sekali luruskan niat ya, karena kita kalau sudah lurus niatnya seperti tadi ingin menjadi guru yang seutuhnya, dalam artian setelah mendapatkan materi-materi dari modul 1 mungkin seterusnya ya, itu pasti ada sesuatu yang baru ya yang didapatkan oleh guru, dan sebenarnya substansinya ini juga ya, sehingga kalau satu guru aja sudah dapat terus bisa mengimbaskan ke guru lain, ini luar biasa efeknya, efek dominonya, sehingga secara jangka luasnya itu bisa merubah mindset dan SDM guru. Mungkin itu saja, tetap semangat, terus semangat, selalu menjadi yang terbaik, dan semoga guru-guru hebat ini ya bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga sukses dan lulus sampai dengan GP. Amin. Semuanya udah kita rangkum. Nanti dari pihak sekolah mudah-mudahan ini bisa disiapkan bentuk videonya. Siapa tahu bisa kita sebarkan ke teman-teman kita sebagai bahan mereka belajar untuk mengikuti program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. CGP Hebat. SMK 1 Rejang Lebong Luar biasa. Oke.